Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita diberi anugerah dan kesempatan yang luar biasa untuk bersama bersekutu dalam ibadah Minggu tanggal 21 Januari 2024. Majelis Gereja Ambululor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kita semua merasakan berkat Tuhan dalam kebaktian saat ini. Ibadah sore ini menggunakan liturgi baku dengan tema Arti Pertobatan Sesungguhnya. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joko Wibowo SSI. Marilah kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita kuduskan dan kita khususkan dengan di dalam hati kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 3 dan 4. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita beroleh satu waktu di hadapan Tuhan untuk kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, baik dalam pikiran, dalam perkataan, maupun di dalam perbuatan. Dan kita meneliti semuanya itu dengan kita membaca hukum kasih, seperti yang Tuhan firmankan di dalam Injil Matius 22, ayat 37 sampai dengan ayat 40, Tuhan berfirman demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita memuji bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 25, bait 1, 4, dan 5, ya Allahku di cahayamu. Ya Allahku di cahayamu, tersingkap tiap nogonya, kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa.
Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik Ku lakukan. Jemaat persilakan bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana terdapat dalam Injil Lukas 24 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Yang demikianlah firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyanyikan salam damai sambil berjabat tangan dengan jemaat yang lain yang terdekat. Salam damai, salam damai, salam, salam damai, Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai, Kristus besertamu. Salam, salam. Kita lanjutkan dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat nomor 362 bait 1 dan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah.
ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Jemaat persilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika pada sore hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami menghadap Tuhan di dalam ibadah. Kami bersyukur untuk panggilan Tuhan yang kami dengar. Kami percaya ya Tuhan bahwa jika kami hadir di tempat ini, kami ada saat ini bukan karena kuat kuasa kami, tetapi karena Tuhan memanggil kami. Tuhan memampukan kami untuk datang di sini. Sekalipun ada berbagai-bagai kesulitan yang menghalangi langkah kami, namun kami bersyukur karena Tuhan menuntun kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar, membaca firman Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada setiap kami kebenaran, petunjuk untuk hidup kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi kami, menolong kami untuk mengerti setiap kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Hikmat-Mu turun atas kami, kepada hamba-Mu yang menyampaikan, juga kepada setiap kami yang mendengarkan. Mari Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, maka Engkau sekarang berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari kitab Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat yang ke-10. Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 5 dan dilanjutkan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, Mazmur tanggapan pada sore hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai 13. Saya akan membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Pada neraca mereka naik ke atas. Janganlah percaya kepada pemerasan, perampasan. Apabila harta makin bertambah, satu kali Allah berfirman, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 7 ayat 29 sampai dengan 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat, karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri kan harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus 1 ayat 14 sampai 20. Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun pergi meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus
Meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama dengan orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sehat, puji Tuhan. Sudah membaca warta gereja? Sudah. Saya juga sudah. Ada satu hal yang menarik ketika saya membaca warta gereja. Gerejanya mau dibangun, ya, kira-kira mau jadi lebih besar gitu kan. Apakah semua ikut cari dana apa mboten? Mboten bisa dijawab, mboten apa-apa. Dan saya mendengar, semoga ini kabar tidak benar, katanya nanti kalau gerejanya sudah baru, ibadahnya mau dimulai jam 5 pagi. Bagaimana Bapak Ibu, setuju mboten? Ya, mungkin percayalah bahwa ini adalah hoak dari saya. Pasti langsung bertanya-tanya, wah ndak iya kok berubah jadi jam 5? Waduh, lah engko sing liwat lak keter gitu. Dan tadi di awal ibadah Bapak Ibu, saudara-saudara, nats pembimbingnya terlewat. Ya, saya lihat dari wajahnya pada bertanya-tanya, kok ono sing kurang ya? Kira-kira seperti itu. Kalau mau saya tambahi lagi, bagaimana kalau nanti lagu untuk persembahan diganti gitu, kira-kira yang singer siap napa mboten? Lagunya apa dulu Pak? Mesti tak golek sing angel. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah sebenarnya saya hanya ingin memancing saudara-saudara semua bahwa yang namanya perubahan itu ternyata enggak mudah. Yang namanya perubahan itu ternyata tidak mudah. Meninggalkan sesuatu yang sudah nyaman, sesuatu yang sudah mapan, itu enggak mudah. Panjenengan sudah terbiasa kalau pagi ibadah jam 7, sejak dulu ngaten nggih Pak nggih. Ya. Dan kalau sore jam 5. Coba itu misalnya mau dirubah, nanti kalau gedungnya baru ibadahnya kita jam 5. Wah gitu. Saya yakin pasti ada banyak yang setuju, tapi ada juga yang tidak setuju, lebih banyak. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan kemapanan itu. Kami di GKJ Banyumanik dulu itu ibadahnya jam 6. Setelah pandemi
Jadi jam 7 pun bacut kepenak. Ajeng dibalik ke jam 6. Wah, Pak, niki mengke sing niki dereng tangi. Ayo digugah. Sesuatu yang sudah kita kuasai, sesuatu yang kita nyaman, itu ternyata tidak mudah untuk dirubah. Kalaupun dipaksakan, misalnya seseorang itu diberikan tugas yang lain, seringkali buru-buru akan mengatakan saya tidak bisa. Jadi misalnya liturgosnya saya minta, Mbak, nanti setelah ini dilanjutkan bahasa Jawa. Wah, mesti keringetnya langsung banjir. Kalau berani mungkin mengatakan, wah Pak, saya nggak bisa, Pak. Sekali lagi, yang namanya perubahan itu bukan sesuatu yang gampang. Padahal yang namanya pertobatan itu harus pasti ada perubahan. Orang mengatakan bertobat, nggak ada perubahan, berarti dia nggak bertobat. Nah, makanya apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi sesuatu yang penting untuk mengukur kita ketika perubahan-perubahan itu menghampiri kehidupan kita, bagaimana respon kita. Jangan sampai orang mengatakan, baik, saya akan berubah, tapi tidak berapa lama kemudian kembali seperti semula. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengatakan saya siap perubahan, saya siap untuk berubah, kadang-kadang juga tidak berubah sama sekali. Nah, oleh sebab itu mari kita melihat bacaan, khususnya bacaan Injil. Di situ menceritakan tentang pemanggilan murid-murid Yesus. Dan kebetulan semuanya kok profesinya sama, nelayan. Tapi saya akan mulai dari Petrus saja yang kita jadikan contoh. Petrus dan teman-temannya tadi yang dipanggil oleh Yesus, mereka itu nelayan yang handal, ahli. Dia tahu kapan harus mencari ikan. Dia tahu lokasi-lokasi mana untuk mendapatkan ikan. Dia tahu bagaimana caranya memperbaiki jala dan sebagainya. Dan juga Petrus dan orang-orang ini juga menjadi andalan orang tuanya. Nah, tetapi ketika mereka tengah asik menekuni profesinya, ketika ia sedang membereskan jala membantu orang tuanya, Yesus memanggil mereka, ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Kalau kita memakai cara berpikirnya Petrus, kalau saya jadi Petrus, saya akan batin. Kalau menjala ikan, jalannya seperti ini. Kalau menjala manusia, saya mau pakai model jala model yang kayak apa? Ya, ini. Atau mungkin orang yang bagaimana yang harus saya jala? Ya mungkin pikirannya akan berkecamuk seperti itu. Itu yang ada di dalam hati Petrus, Zebedius, Yohanes dan sebagainya tadi. Lalu kira-kira Bapak Ibu panjenengan yang sudah punya anak, Zebedius sedang membereskan jala bersama dengan anak-anak mereka.
Lalu anaknya ini dipanggil Yesus, terus kabeh ditinggal makprung. Kalau panjenengan jadi orang tua, anaknya nyapu, tengah-tengahnya nyapu tinggal dolan, mergo diajak koncone, nesu napa mboten? Mboten. Nek mboten kok tak dadi anake jenengan. Pasti ada rasa jengkel. Kalau saya jadi orang tuanya si Petrus, saya akan mengatakan, kowe iki gawean murung rampung kok wis mbok tinggal. Melu uang sing kowe dhewe ora ngerti bakal dikei gawean apa. Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu juga sebagai orang tua merasa kehilangan. Waduh, lah engko nek golek iwak sing ngewangi sapa? Ini. Nah, lalu di situ ada juga orang-orang yang sedang membantu. Ya, tadi dikatakan di sini bersama orang-orang upahannya. Kira-kira kalau ada orang yang melihat perbuatan anak-anak Zebedeus, saya kira mereka pun juga mungkin akan mengatakan mereka ini anak durhaka. Wong tuane nyambut gawe kok malah ditinggal. Anak yang tidak berbakti dan sebagainya. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sedang berbicara tentang panggilan Tuhan. Ketika seorang itu dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya tentang pertobatan, tetapi di dalam segala hal, ya, maka di situ ada sebuah pergumulan batin, ada sebuah pertentangan batin di dalam dirinya, ada keraguan, ada pertanyaan, ada kekhawatiran. Panggilan ini mau saya turuti, mau saya jawab ya atau tidak. Yeah. Kalau misalnya saat ini di antara panjenengan oleh majelis ditunjuk minggu depan Mbak ini sama Mbak ini jadi singer, padahal sebelumnya belum pernah. Pergumulan batin, tak tompo apa ora, gelem apa ora, iso apa ora, gitu. Kalau cari majelis gampang nggih Pak nggih? Puji Tuhan. Oh, susah. Dibuka pengumuman akan dipanggil sebagai majelis. Terus pundi Pak kersa napa mboten? Mangke mawon. Dereng siap. Nah niku. Padha kok penyakite tenggen sing nginggil-nginggil nika nggih sami. Bukan hanya majelis, komisi juga seperti itu. Karena biasanya kemudian orang itu akan menghitung, wah lah aku nyambut gawe bali jam 5 tekan ngomah jam 6, jam 7 rapat, rampungnya jam 9, kesel. Kira-kira kan seperti itu. Ada sebuah pergumulan di dalam batin, kira-kira aku iki iso apa ora. Ya, ini. Lalu juga kadang-kadang ketika ada orang itu yang menjawab ya atas panggilan Tuhan, bertobat, itu yang nggak rela, niku penonton Bapak Ibu. Yeah. Orang-orang yang di sekitarnya itu seringkali justru menjadi orang-orang yang nggak rela kita itu bertobat. Ini justru karena circle-nya ini kadang-kadang yang seringkali menghalangi untuk seseorang itu kembali ke jalan yang benar.
untuk menjawab panggilan Tuhan. Jadi sebagai contoh begini, katakanlah ada sekelompok pemuda yang kebiasaannya itu suka tongkrongan, mabuk-mabukan, kalau tidak pernah pulang malam, tetapi tidak pernah pulang. Dan tidak usah melihat orang lain, lihat saya saja. Itu. Lalu ketika salah satu di antara mereka itu memutuskan, wis ya aku saiki laren, aku saiki wis ora melu tongkrongan, ora melu dem-deman, ora melu kelayapan ben bengi. Aku saiki wis sadar. Kira-kira Bapak Ibu dari anggota kelompok itu akan mengatakan gimana? Walah iki gaya. Wah, sok-sokan, sok suci, ya tak dongake engko muga-muga mlebu swarga. Atau juga justru menghalangi, mbok ojo. Lalu juga suatu saat ketika ia ketemu, dia akan ditarik kembali. Piye dadi wong saleh ki enak apa ora? Penak. Ketoke penak tongkrongan, ayo tongkrongan meneh wae. Selalu ada godaan-godaan, selalu ada keberatan-keberatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga di sini tidak ada. Adakah orang tua yang menghalangi anaknya untuk jadi majelis? Boten enten nggih, puji Tuhan. Mendorong anaknya. Nduk, Le, Nang, gandeng bapa, biyung saiki wis umure wis rada akeh. Kowe saiki ya sing dadi majelis. Ngaten nggih? Nggih, sae niku. Amargi nek sinten nginggil-nginggil mriku niku ngeten. Nduk, Le dadi majelis ki ora gampang lho. Kowe iki jek enom, kowe iki jek ngene, kowe kurang pengalaman ngene-ngene. Mosok dadi majelis. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita mendapatkan halangan-halangan seperti itu. Jadi kata kunci untuk mengikuti panggilan Tuhan, kata kunci untuk sebuah pertobatan itu adalah meninggalkan. Kata kuncinya itu meninggalkan, berarti berbalik dan langsung melangkah. Jangan hanya mung berbalik tok. Wis ya saiki aku bertobat, balik kanan ning meneng wae. Percaya tidak percaya pasti dia akan balik kanan lagi. Berbalik dan kemudian melangkah ini menjadi sebuah tanda bahwa yang namanya pertobatan itu bukan hal yang coba-coba. Tak coba dadi wong apik, nek penak tak teruske, nek ora penak ya tak bali meneh. Boten. Pertobatan yang dikehendaki Tuhan itu bukan seperti itu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Itu. Sing saking Niniwe wae sinten wau? Yunus. Dia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi dia mangkir dalam tugas. Ya. Berbelok. Ketika ia kemudian memutuskan bahwa saya akan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya tinggalkan semua, dia meneruskan perjalanannya. Dan dari situlah terjadi sebuah pertobatan besar. Gini. Nah, lalu yang kedua, kata kunci yang pertama itu meninggalkan. Move on. Pun pokoknya ditinggal kabeh. Kados sinten wau? Petrus, Andreas, lalu Yohanes sedang membereskan jala, tinggalkan semua, ikut Tuhan. Lalu yang kedua, mengikut Yesus. Jadi ketika ia berbalik, ketika ia bertobat, itu bukan berjalan tanpa arah,
tetapi ia berjalan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, berarti Bapak Ibu, ketika seseorang itu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, niku nggih enten perdebatan batin. Kenapa? Karena keyakinan-keyakinan, kebenaran-kebenaran, pengajaran-pengajaran yang selama ini ia hidupi itu dibongkar, itu dikeluarkan, diganti dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah. Harus ada satu tekad yang bulat, harus ada tekad yang besar. Pemahaman-pemahaman kita keluarkan, diganti dengan pemahaman yang baru. Dan berita baiknya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, entah kehidupan seperti apa yang saat ini sedang Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya jalani, yang pasti Tuhan itu selalu memanggil kita. Entah misalnya ada orang-orang yang hidupnya itu sedang di dalam kegelapan lembah hitam, lembah yang bagaimanapun, Tuhan itu selalu memanggil kita, memanggil seseorang untuk masuk di dalam pertobatan. Dan di dalam panggilannya itu, Tuhan itu juga senantiasa membuka pintu rahmat pengampunan. Semua dipanggil, dan pintu rahmat itu selalu dibukakan. Setiap mereka yang mendengar dan mengikuti Dia, maka dialah yang akan beroleh anugerah dari Tuhan. Ketika Petrus dan juga yang lain meninggalkan, mengikut Yesus, pada mereka dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Demikian pula itu berlaku bagi kita. Ketika kita menerima panggilan Tuhan, ketika kita mengikut Yesus, kita beroleh anugerah, dan Tuhan pun juga akan tunjukkan dan memakai setiap kita menjadi orang-orang yang menyaksikan dan melakukan karya yang besar itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kami mohon kepada jemaat untuk meletakkan kanan di dada sebelah kiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa-doa kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika saat ini kami disegarkan kembali bahwa panggilan Tuhan senantiasa diperdengarkan kepada kami. Dan biarlah kami senantiasa dengar-dengaran akan panggilan itu, dan kami mengikutinya. Berilah kami keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan, dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah sekiranya apa yang menjadi kerinduan, program, dan rencana kami ini menjadi kehendak-Mu, di mana ketika kami bersama-sama akan memperindah rumah Tuhan ini, gedung gereja ini. Mari Tuhan, biarlah ini menjadi doa bersama kami, biarlah ini menjadi kebersamaan kami, menjadi sebuah sarana bagi setiap kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dengan kami menyediakan sebuah tempat peribadatan untuk kami dan juga sesama kami, dan setiap umat Tuhan yang ada di dalamnya merasakan kasih kuasa Kristus, merasakan berkat Tuhan, merasakan aliran berkat dan menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Jika sampai pada saat ini masih ada kekurangan, kami percaya Tuhan mencukupkan. Tuhan menggerakkan, memakai orang-orang yang hatinya terbuka, yang tangannya tergerak untuk mempersembahkan, sehingga bukan hanya cukup, namun kami percaya bahwa berkat Tuhan melimpah dan lebih dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan, yang sakit, kami mohon Tuhan menyembuhkan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan lepaskan. Ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan, berikanlah setiap kami ini kekuatan. Dan juga kepada anak-anak kami, tuntun, sertai, dan peliharalah mereka dengan kasih setia-Mu, di dalam mereka bertumbuh, di dalam mereka belajar, dan juga di dalam mereka bergaul. Tuhan menghantar anak-anak kami untuk meraih cita-citanya dan menjadi berkat bagi sesamanya. Juga pergumulan saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup, momongan, ataupun pekerjaan, kami percaya Tuhan pun mendengar seru doa mereka dan menjawabnya. Tolonglah kami untuk setiap tanggung jawab yang kami emban. Biarlah dari situ kami boleh bersaksi bagaimana Tuhan memampukan setiap kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di GKJ Mbululor. Umat Tuhan seluruhnya, jemaat, biarlah Tuhan kiranya melimpahkan kasih karunia dan anugerah kepada setiap mereka, kepada majelis gereja, kepada Bapak Pendeta, kepada kelompok, wilayah, komisi, tim, dan karyawan pekarya, organ-organ yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya atas mereka.
kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berikanlah damai sejahtera, keamanan, kenyamanan, toleransi, saling menghormati dan menghargai. Terlebih di tahun politik ini ya Tuhan, kami merasakan sebuah pertentangan, suasana yang kadang-kadang membuat kami takut, namun kami mau berserah kepadamu. Kiranya Tuhan memakai gerejamu dan kami sebagai saluran damai sejahtera itu. Kami menyerahkan bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, inilah seru doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan di dalam ibadah sore hari ini. Sebagai nats pembimbing untuk mengaturkan persembahan, diambil dari kitab Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasyarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Marilah kita akan mengaturkan persembahan. Untuk mengaturkan persembahan, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 367, bait 1 dan 3. Kita akan pujikan bait 1, kantong kolekte diedarkan diiringi musik saja. Dan bait ketiga kita akan pujikan dengan bangkit berdiri. Kidung Jemaat 367, bait ke-1, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Harimu jiwa dan ragaku hanya dalam
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus tercermah. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Mu selagi. Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul di gereja-Mu ini untuk beribadah, memuji serta mendengarkan firman sabda-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman sabda-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Joko Wibowo SSI. Biarlah firman-Mu ini menambah kekuatan iman percaya kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami juga serahkan Bapak Pendeta Joko Wibowo SSI di dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Dan juga kiranya Tuhan memberkati di setiap kesehatan, rumah tangga, serta kehidupan beliau di dalam damai sejahtera bersama Engkau. Tuhan kami mengucap syukur atas berkat yang selalu Tuhan curahkan hari lepas hari. Kalau pada kesempatan sore hari ini kami sudah bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan sucikan serta Tuhan kuduskan, agar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan-Mu di gereja ini. Ajarkanlah kami untuk senantiasa mempersembahkan apa yang menjadi berkat-Mu dengan ketulusan hati kami. Berkatilah hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan kebijaksanaan, kemampuan serta tanggung jawab, agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan kami serahkan jemaat GKJ seutuhnya, kiranya biarlah Tuhan yang memberkati di dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, di dalam setiap kesehatannya, di dalam setiap kehidupan rumah tangganya, di dalam setiap pergumulan. Senantiasa Tuhan memberikan solusi dan jalan terbaik sesuai dengan berkat-Mu. Ya Bapa, kami juga serahkan saudara kami yang merawat gereja-Mu ini. Kiranya kami juga doakan agar Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupannya. Ya Bapa, kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan sertai kami di dalam perjalanan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan kami boleh pulang dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya doa yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami pun akan berdoa, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 2. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan hati yang terbuka, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka
jiwa